table di Athena dan crawler yang lain-lainnya bikin apa ya, view gitu. Sekarang kita bikinnya di Redshift gitu. Nah 4 kita ngeload istilahnya data dari akun lain gitu. Nah nomor 5 ya biasa testing querying buat di Redshift-nya sendiri. 6 pakai Cloud9 terminal buat ngetes API dari Redshift-nya sendiri. 78 ya biasa sih. Biasanya yang 78 tuh cuma buat ngetes polisinya aja, untuk akun ini dapat akses apa aja sih. Bisa di-share? Bisa, dicolok aja langsung. Ini aku logout dulu ya. Kita ganti device dulu geng. Ini kok keluar apa enggak? Enggak usah. Oh nggak usah. Ini weh. Bukannya lu yang foto-foto sekarang? Oh iya. Ntar aja lah, gampang lah. Oh ya udah. Mana ya WS-nya mah? Oh, ini. Nah, untuk yang pertama kan cuma ngecek role-nya doang. Kita ke IAM. Aduh, Ribet banget. IAM user. Habis itu kita ke panel. Banyak tuh nih role-nya. Emang di sini? Ini udah akun ini kan? Bener. Oh, benar. Habis itu kita cari. Nah, ini my Redshift role. Disuruhnya Gak ada yang dengerin aja. nggak ada disuruh ngapain sih, cuma ngopi ininya aja. ARN aja. Apa sih ARN? Ini nama uniknya. Kalau kamu yang jelasin, aku yang garap ini. Apa? Ya apa yang dijelasin, ini kan cuma lihat doang. Nah ini untuk keseluruhan istilahnya apa aja sih yang bisa dilakuin dari polisinya ini. Sebenarnya coba lihat ya yang polisinya. Nah ini buat role-nya ya, role yang Redshift yang cuma ngedescribe networking doang sih, cuma 2 doang. Tas 1 cuma kayak gitu ya? udah sih. Oke. Tugas pertama udah tamat. Tas 1 ini cuma nge-review doang ya. Terus tas 2 ini kita bakal nge-create, configure Redshift cluster. Jadi Redshift itu data warehouse. Data warehouse itu apa, Mbak? Data warehouse itu gudang data. Maksudnya gimana nih biar anak data science paham? Ya istilahnya tempat buat storing, entah itu data yang benar-benar masih raw, belum diberesin, kita kumpulin dulu di gudangnya. Tapi di gudangnya itu sendiri apa ya, banyak persepsi mengenai pengertian data warehouse-nya sendiri. Jadi anggap aja data warehouse itu database yang banyak datanya gitu sendiri, nggak cuma table satu doang. Kalau biasanya kan kita kerja misalnya pakai iris.csv, ya udah itu iris doang yang kita dapetin. Tapi di data warehouse nih kita nyimpennya banyak, misalnya data bunga.csv, tomo.csv. Iya. Itu misalnya. Biasanya data warehouse pakai software apa semester 6? Untuk data warehouse di sini pakai Pentaho sih. Pentaho ya. Basisnya Java gitu. Oke. Tapi buat kali ini kita pakai Redshift ya. Redshift ini data warehouse-nya AWS gitu. Gimana, Bu? Mau dijelasin yang mana nih? Lanjut aja dibikin cluster. Oke. Oke, nomor 5 disuruh bikin ini ya, Redshift-nya ya. Tinggal dibuka aja konsol Redshift-nya.
Rumit banget. Duh. Oke, ini kalau merah-merah di close aja nggak apa-apa. Harusnya nggak masalah ya, karena usernya udah sesuai sama dari lab. Oke, ternyata emang katanya bakal error, disuruh biarin aja. Terus kita disuruh bikin cluster. Bikin clusternya itu dibuka ini ya, hamburger menunya, klik cluster. Terus klik yang bagian create cluster. Nah, terus tinggal konfigurasinya tinggal disesuaiin aja, sesuai yang ada di LMS, jangan ada yang diubah-ubah. Production. Mana weh? Mana sih? Terus pakai Node type. DC to large. Oke. Number nodesnya 2. Terus passwordnya di set manual ya, nggak pakai secret manager, nggak di generate juga, tapi di set manual. Pakai password 1 gini. Lah, terus di bagian YAML role-nya kita associate ke YAML role yang tadi di awal, yaitu my redshift role. Oke, terus tinggal di create cluster. Oke, lagi creating ya. Absensi, Mbah. Duh, aku nggak bisa ngomong apa. Lanjut AWS yang belum diajarkan. Oke, Bu. Nggih, Bu. Bu Hamzah sih orang mana? Jogja. Aku Jogja. Aduh. Coba. Aduh, gua anjir. Matiin aja apa, Mbah? Enggak. Mintapnya dapat attend belum, teman-teman? Sudah? Belum? Oke, 21-an ya. Redshift data warehouse. Data warehouse bersih apa kotor? Tergantung, ada bagian kotornya di entah itu paradigma bikin data warehouse, ada yang dari atas ke bawah, ada bawah ke atas gitu. Maksudnya? Iya. Coba jelasin, Pak. Jadi kan segitiga Sambil ini materi. nyimpennya itu ada yang dari data kotornya dulu dibagi-bagi langsung, habis itu baru dibersihin, disimpan di data warehouse-nya. Nah, ada juga yang dibersihin dulu di awal baru dibagi-bagi gitu. Istilahnya di dalam data warehouse ada marknya sendiri, data mark gitu. Ini kan di apa ya? Di gambar redshift-nya sendiri ada clusternya itu. Nah, kita kan buat yang ya. ambil data warehouse kan kita makanya Pentaho ya, clusternya itu istilahnya lokalan kita ini, entah kita membaginya berapa gitu. Gitu sih. Tapi ini kan konteksnya kita pakai produk AWS, jadinya ditentuin gitu clusternya tadi berapa, 2 gitu. Wait, 2 ini node-nya apa tempat menyimpan datanya, Mbah? Node-nya ini kan tempat nyimpen datanya. Berarti kan ya 2 hard disk gitu. Iya. Di mirror berarti ya. Ya compute node kan buat read write-nya kan ini. Oh, bisa jadi benar-benar buat read performance-nya. Oke, sambil belajar. Mana? Belum jadi kah? Data warehouse emang agak lama ya. Biasanya kalau data warehouse itu udah bersih, Mbak. Kalau kotor biasa. Saya tahu kalau di AWS itu di data lake. Dari lake-nya kotor, habis itu masukin warehouse-nya udah bersih.
Kalau data lake itu yang buat kotornya, kalau udah bersih dipindah ke data warehouse. Itu yang tak pelajari pas ujian kemarin. Apa kebalik ya? Data lake-nya pakai apa? AWS data lake. Oh ada. Ada ya? AWS data lake. Oh, kamu nggak ambil ini bah ujian? Gimana? AWS CC bisa coba. Kan ada klub ini klub Parks yang benefit. Oh iya. Ambil aja kamu satu. Di mana ujian? Online. Online. Itu ujian kayak gitu di mana? Kayak interview langsung sama orang. Enggak serat 60 soal pilgan. Oh, 60 soal Online. pilgan. Heeh. Gratis ya. Kalau bayar itu sekitar 100 USD. Waduh, 1,5 juga. Iya. 1,5 1,6. Iya. Ya, 2 lah. Ambil aja ntar kalau nggak salah tuh abis nge-host infracamp bisa ini deh, bisa ngeklaim ininya voucher XM nya. Oh. Dapat 3, kamu ambil 1, ntar 2-nya lagi buat siapa gitu. Aku udah ada soalnya. Gimana materinya? Mana ya punyanya aku? Oh, materinya AWS Cloud Practitioner. Harusnya bisa sih, cuma model hafalan aja. Contoh soalnya gitu ya. Contoh soalnya itu pretest. Mana ya, Bang? Bukan ini, Cok. Jadi kayak soal-soal tentang AWS gitu. Mana sih? Kalau dulu sih aku belajarnya di sini, Mbak. Belajar soal. Oh. Gampang asli. Buat kamu harusnya tinggal belajar beberapa hari lagi, beberapa hari doang. Cuma kayak gini doang, instance pricing model gitu. Terus kayak kelebihan cloud dibandingkan on-prem. Masih dasar-dasar. Harusnya seminggu belajar bisa. Itu yang sertifikasi apa aja? Yang apa? Yang ini sertifikasi apa sih? AWS ya. AWS Cloud Practitioner. Oh. Dari AWS CC ini dapat benefitnya. Lama ya namanya. Sabar. Absensinya masih belum. Belum. Berapa menit sih dibilang bikinnya? 90 menit. Lab estimation-nya 90 menit. Ya ampun. Iya. Creatingnya lama banget ya, karena emang gede klasernya. Oh, udah. Belum, masih creating. Lama apa? Loh, cok, ini unavailable ha? No. Di errornya nggak ada error lagi. Udah kali. Belum bah? Yakin udah itu deh. Udah apa? Udah ada Unavailable. posternya. Unavailable pas tadi kan creating. Hmm. Sekarang unavailable.
Kata dia berapa menit? 5 menit. AWS nya nggak ada kata. Oh wait, kelewatan. Ini kali. Enggak. Cluster kita nggak punya cluster. Oh gede juga ya 320 giga aja. Makanya tadi lama. Unavailable. Aduh, jadi ngaji kepalanya sakit gue bro. Oh wait bang. 5 menit kan katanya bakal berubah jadi available. Ininya belum. Enggak. Cluster Oke. VPC nya gitu sih. Ini kan udah. Ini tuh Tadi error udah. Oh ya. error coba. Ini nggak sih belum di situ ya? Enggak, bah. Oh enggak. Karena beda service. Ini kan isi tuh, lah ini tuh redshift-nya itu error pas nge-creating. Oke, coba create cluster lagi ya. Tapi di bawah nih baru ini available. Wait, coba diulang ya. Soalnya di sini juga produksinya nggak ada. Katanya kan I will choose multi asset. Oh, sudah bener, Mbah. Bangsat ya. Create cluster. Security groupnya kali ini. Enggak, Mbak. Security group itu disetting kalau udah jadi. Ini tuh belum jadi. Udah available. Ini merah unavailable. Bangsat, bikin panik doang. Jangan ngomong Saru lagi on cam. Nah, tolong lanjut jelasin. Yang mana apa? Yang mana lanjut aja? Nomor 7. Nomor 7. Kita kan barusan bikin cluster nih, nomor 6 tadi. Hmm. Nah, ini cluster sekarang udah available. Spesifikasinya ini. Oh. Mana sih speknya? Mana ya? Nggak ada ininya ya. Kayak berapa RAM gitu ya. Bentar, coba tak cek. Oh ini. Oh, cuma 2 CPU doang. 2 CPU 160 GB per node-nya. Kita kan ada 2 node, jadi 3 kali 2. Nah, coba jelasin, Mbak. Oke, ini kan udah jadi nih klasternya teman-teman. Hah? Klasternya nih udah jadi klaster redshift-nya. Nah, kita tadi make yang di situ large. Kebetulan, di situ large itu mana berapa sih tadi? 2 CPU. Kita dapat 2 CPU sama 100 berapa? 60 Ya, giga per node. node. Nah, karena kita pakai 2 jadinya kita dapatnya 320 giga. Nah, selanjutnya ini kan di sini ya screen-nya. Orang dongo. Kita ngatur nambahin ini security group buat redshift-nya. Biar bisa, ini apa sih artinya? Oke, jadi teman-teman udah pernah ngotak-ngatik security group belum ya? Belum ya? Oke, security group itu kayak gimana yang jelasin ke anak data science? Kayak sistem keamanan jaringan buat redshift-nya gitu. Jadi kayak siapa aja yang boleh ngakses redshift-nya. Nah, buat settingan ini berarti kan yang boleh ngakses itu siapa aja dari API versi 4 ke port si redshift 5439. Lah cara buat nge-set security group itu bisa masuk ke menu isi itu dulu. Terus masuk ke bagian security group yang kiri, yang ini. Nah, di bawah tab network and security. Terus kita disuruh bikin, oke, create security group name-nya tinggal dimasukin ya. Description
VPC-nya juga. VPC-nya pilih yang oke, karena nggak disuruh otak-atik berarti pilih yang default ya. Jadi di lab ini ada 2 VPC. Dipastikan kalau bikin security group itu pilihnya itu yang default, yang IP-nya itu 172.31.00, jangan yang 10.16. Terus inbound-nya jadi kayak yang di sini itu mau apa aja. Oke. Redshift. Tipenya Redshift, source-nya itu anywhere API versi 4. Jadi semua device, semua request dari internet itu bakal di allow. Terus tinggal di create, security groupnya di create. Habis itu security group ini kita perlu attach atau associate ke Redshift yang tadi. Kita balik lagi ke menu Redshift. Ke cluster, masuk ke Redshift cluster 1, terus wait, terus di edit, masuk bagian network security ya. Wait, kok nggak mau keubah bah? Apa? Edit on properties tab, oke. Open tabnya mau dibuka. Properties network security, properties tab. Kok nggak mau diubah nih? Kok? Iya. Aduh. Bentar ya guys. Manage cluster resize. Ini dia tuh grayed out loh. Hah? Abu-abu nggak bisa diotak-atik. Disable gitu ya. Harusnya diubah nih di sini. Cluster properties. Edit network setting on cluster details properties tab. Cluster details properties. Oke. Actionin kali. Properties. Oke. Oh. Nah. Di bagian edit bisa nggak? Bisa. Oke, jadi buat mengubah, kan kita udah ada Redshift nih. Nah, tapi Redshift itu security groupnya masih belum sesuai. Lah, tadi kan kita udah bikin security groupnya di menu isi itu. Habis itu kita attach security group yang udah dibuat itu ke Redshift. Caranya itu lewatnya itu beda ya, nggak kayak tinggal edit change security group, enggak. Caranya itu masuk ke clusternya, habis itu scroll ke bawah, terus di scroll ke kanan, masuk ke bagian properties. Terus di bagian network and security setting klik edit. Terus VPC security group kan udah ada nih, kepilih satu yaitu yang default. Kita hapus yang default. Terus kita choose yang Redshift security group. Jadinya kayak gini. Terus tinggal di save change saja. Oke, task 2 cuma bikin Redshift cluster, terus bikin security group, terus di attach ke Redshift yang udah dibikin. Selanjutnya di task 3 itu bikin tabel di database-nya. Oke, masuk ke cluster lagi, cluster Redshift cluster. Terus pilih bagian yang query data. Query data. Query data. Oh, oke, ini query data, pilih yang V1. You will oke, pilih yang version 1 ya, Kakak. Ini kan ada 2 nih, yang biasa sama yang V2. Teman-teman pilih yang biasa aja. Terus connect dulu ke database-nya. Di create new connection. Connection-nya authentication-nya pilih yang temporary credential ya. Kita pilih cluster Redshift cluster. Passwordnya itu database name-nya itu dev. Database usernya AWS user.
terus connect. Oke, skema pilih public. Kok udah ada isinya ya, Bang? Skema Udah kan itu. kok udah ada isinya? Dari mana ya? Tadi kan kita belum import data sama sekali ya. Dari Redshift-nya sendiri di Publish juga Defaultnya gitu ya. Iya. Oke, kita disuruh bikin create table. Di paste aja langsung semua terus tinggal di run. Oke, sekarang ada satu tabel baru. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya apa? User ya. Oke. Terus bikin tabel baru lagi. Tabel apa namanya? Kelihatan nggak? Tabel date ya. Oke, cuma copy paste doang. Oke, tabel sales. Date udah. Udah. Oh, udah. Sekarang udah ada 3 tabel user, sales sama date. Oke, task 3 kita cuma connect database, habis itu bikin tabel pakai perintah SQL. Terus lanjut task 4. Sederhana ya ternyata ya, Mbak. Iya. Cuma lama doang. Oke, sekarang kita kan udah punya datanya nih. Udah ada tabelnya nih, tapi datanya masih kosong. Kita coba masukin data ke tabel tadi, tapi sumber datanya itu dari Amazon S3. Run following query. Create-nya. Wait. Runnya di mana, Mbak? Di sini kah? Redshift. Iya. Oke, terus ARN-nya ada yang tahu nggak cara ambil ARN gimana? Cara ambil role ARN, AWS YAM role. Ada yang tahu nggak cara ngambilnya gimana? Ambil ini role ARN di service apa? Di service apa? Service IAM ya, Identity Access Management. Terus masuk ke yang role, yang apa tadi, Bu? Redshift role. Oh, my Redshift role ya. Iya. Ambil yang role my Redshift role, terus ambil copy ARN-nya ya, yang ini ya. Terus tinggal di replace di bagian value-nya. Terus run. Kok bisa ngeran gitu ya? Iya, Kayak bukan SQL. Iya. Oke, kita cuma Oke, ada yang bisa bantu jelasin nggak? Ini query buat apa? Ngopi data tabel user ya dari S3 sini. Oke, benar. Terus pakai kredensial my Redshift role. Oke, buat ngecek datanya itu di bagian preview data. Mana, Mbak? Ini ya, klik kanan preview data. Iya. Nah, Sekarang udah masuk nih datanya nih. Banyak yang kosong. Jadi kayak NoSQL ya. Oke. To load the table data. Oke, sekarang kita ambil copy data buat tabel date. Terus di run. Sebenarnya gampang ya, Mbak? iya, copy paste doang. Cuma yang ngebingungin itu paling kalau misalnya nggak kebiasaan ngambil kredensialnya ini letaknya di mana sih gitu. Itunya aja. Tapi teman-teman santai aja. Udah ada tutorialnya lengkap ya di labnya, di LMS-nya. Gitu.
Nah, kita udah ngimport 3 data ke 3 tabel ya. Tabel date di preview data. Wah, sudah ada isinya. Oke, udah ada isinya. Oh, wait. Sales preview data. Oke, ini di tabel sales juga udah ada isinya ya. Ambil dari S3. Oke, task 4 ini kita cuma ngeload dataset ke Redshift. Oke, terus task 5 nge-query data. Oke, kita disuruh coba nge-query table dari sales ya. Di sales ini klik titik 3, terus klik yang preview data. Oke, ini karena aku udah nge-preview jadi udah muncul. Oke, terus juga disuruh jalanin perintah SQL ya. Di query run call date. Bukan SQL tapi SQL. Iya. Bisa nge-import gitu. Bisa Sam nge-download gitu gitu. doang. Iya. Oke ya. Terus juga disuruh nge-run query ini, select. Oke, terus task 5 cuma kayak gitu ya ternyata. Kita disuruh nyoba ngeran perintah SQL di Redshift database. Jadi ternyata bisa ya Redshift itu jalanin perintah SQL. Oke, terus kita juga disuruh nyoba jalanin query tapi lewatnya AWS CLI. Seperti biasa, kalau pakai CLI itu kita pakai Cloud9. Masuk Cloud9-nya. Terus di open. Bentar lagi rampung. Nggak ada 10 menit sih rampung. Lama tadi doang. Sebenarnya gampang cuma pada males aja ini. yang mana ya? Gue nggak kirim absen juga nih. Masih sebentar. Aduh. Oke, di copy ya query-nya itu udah ada di LMS yang AWS Redshift data execute statement bla bla bla. Tinggal paste di terminalnya. Terminalnya itu yang bawah ya. Kalau nggak muncul tinggal di plus aja, plus new terminal, atau di atas juga bisa plus new terminal. Sama aja semuanya. Oke, close. Oke, outputnya kayak gini ya. Jadi ada key value. Ini ada penjelasannya setiap key-nya. Oke, terus juga kita juga bisa retrieve ya result dari query by ID. Kita coba ambil query ID-nya, kita ubah, ambil dari yang sebelumnya ya. No. Clear. Nah, ini ya. Lebih detail. Kalau buat exit tinggal key aja langsung. Oke, nomor 6 udah cuma kayak gitu doang. Cuma jalanin AWS CLI buat nge-query Redshift database lewat Cloud9. Oke, terakhir tinggal di review aksesnya yang tadi. Masih ada task 8. Oke, ini beneran terakhir. Oke, task 8 nyoba user lain bisa jalanin query enggak. Kayak biasa ya, masuk ke CloudFormation buat ambil secret access key. Nah, SAK sama access key-nya ya.
pilih stack yang paling awal, terus di bagian resource ya. Di bagian resource ini kan ada ada 23 resource nih, teman-teman ambil yang di tab output bah. Di tab output, oke. Ambil yang Meris access key. Oke, set di AK sama dengan paste, SAK-nya Meris access key. Oke. Terus tinggal jalanin aja langsung perintahnya. Nah, ternyata bisa ya. Kenapa bisa? Karena Mary punya permissionnya. Nah, seandainya ini apa nih? No test. Oke. Replace with ID respond above. Oke, above. Terus kita coba min ID. Nah, ini juga bisa ya yang bawahnya. Oke, tas 8 cuma kayak gitu. Nyoba apakah Mary punya kemampuan buat ngeran SQL statement di Redshift database-nya. Ternyata bisa. Oke, cuma kayak gitu ya. Kita coba submit. Sebenarnya ini kita belum persiapan ya. Karena ngiranya itu bakal ini. Iya, responsi. Nah, gimana ibunya minta di review dulu katanya. Udah, mungkin barengan kali sama Ayo lo. teori kalian yang kemarin nggak jadi 1 minggu ini. Ayo lo. Saya kan nggak tahu terserah dia. No. IAM user aku cuma dapat 25. Tas IAM user query data. IAM user query data. 7 Udah kan ya? kurang kali. Tas 7. Review lah, tas 7 cuma review. Nah itu kali. Coba dilakuin habis itu refresh. Oke, coba tak submit ulang langsung aja. Kalau nggak bisa ya udah. Kita udah sesuai SOP kan ya. Soalnya tas 7 cuma review di situ kan, Mbak. Belum kebuka kali. Queried ya. Dia bilangnya queried. Bukan reviewed gitu ya. Oke, coba submit lagi. Model gampang ya. Nah coba sekarang buka. Siapa tahu belum kebuka grupnya. Oke, coba tak buka ya sembari nunggu absensi. Males boy. Oke, masuk ke menu IAM terus masuk ke user yang data science group. Oke, user group data science group. Permissionnya ada 1, policy for data scientist. Di klik linknya. Oke. Permissionnya itu low redshift sama redshift data API. Oh alah, jadi permissionnya itu bisa berbentuk JSON. Cuma sama si AWS itu bisa disamariin dalam bentuk Dijadiin formatnya sendiri. Jadi lebih enak kalau terlalu panjang JSON-nya. Oke, ini data buka Mbak, coba tak submit ulang. Bu Omsah masih belum ada update nih. Belum. Dibubarin aja berarti. Ntar absensinya dikirim ke grup gitu. Kan sampai 9.30 kan kalian? Cuma kan bosen cuy, nggak ngapa-ngapain. Enggak, catat dulu yang datang aja. Yang datang ada di sini Mbak. Ada 2. Ada berapa orang? Goblok, aku belum foto. Oh iya, iya. Foto gini aja Mbak. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ya udah. Nih kita udah selesai ya nge-labnya. Wih, dapat 30 Mbak. 30. Nah, Oke, jadi jangan ngeyel ya.
Jangan mentang-mentang alah cuma kayak gini, ternyata perlu dibuka, perlu Dipencet. perlu diklik biar dia nilai. Tadi kan 0 nih punyanya aku yang tak setuju. Tadi kita habis ngapain aja Mbah? Apa teman-teman ada yang dengerin nggak? Nah, Bikin tuh, kelas coba tuh yang redaksi, pakai hoodie hitam terus bener Mas. Terus habis itu apa lagi? Set apa? set dataset. Ngeload dataset ya ke Iya. database-nya dari S3 orang. Oke benar. Agung. Nah kira-kira buat anak data science fungsinya apa Mbah? Redshift ya karena size-nya gede ya buat kita nyimpen data sih paling kisahnya paling ketaranya fungsinya kepake. Soalnya ini 2 node 320 giga kita dapatnya. Ya meskipun physically kita nggak bisa akses secara lokal kayak komputer kita sendiri, itu tetap kan hitungannya tetap perlu internet ya. Ya, Tapi ya tetap bermanfaat sih 320 giga. Absen data. Oke. Ini kemana nih? ke aku aja nggak apa-apa. Tak and lab. Close. Meetupnya udah attend semua belum teman-teman? Udah ya? Oke. Parah. Itu di si 2 larga mahal nggak? Tadi ada harganya kayaknya loh. Berapa ya? Oh per jamnya 0,25. Murah kan? Kalau kelihatannya murah Mbah, tapi kalau ketiduran lagi ngoprek ketiduran. Karena gitu. ngeliat jam segini doang ya. Ketiduran 8 jam. Absensi Mas Mbak. Nih. Absen. Bisa nggak gitu dulu deh? Saya enggak. 4.000. Jen emang murah Mbah. Dengan catatan jangan lama-lama. Iya. Cuma kan kalau rampung ngoprek hapus. Iya. Ntar besok. Iya. Lagi ngelek apa lagi ML-an? Nah, tapi kalau perusahaan gede gitu nggak jalan terus gini ya? Kayaknya jalan terus deh. Soalnya kan buat nyimpen data ya. Iya. Oh, biasanya gini. Ini nerapin auto scaling. Oh. Jadi awalnya bikin yang paling kecil dulu. Ntar seiring bertambahnya data, bertambahnya nge-scale otomatis sesuai demand-nya. Tapi kalau udah tahu ya, terus yang dingin bisa dipindah ke ini kan, Glacier ya. Oh beda Mbah, data warehouse kan nggak cuma nyimpen data kan, bisa nge-query juga. Kecuali datanya bentuknya objek, file gitu. Itu baru benar bisa dipindah ke S3. Bentar Mas, masih ada yang belum absen. Udah absen semua belum Mas Mbak? Lu mau kemana sih Tom? Buru-buru Tom? Buru-buru banget. Buru-buru banget. Aduh kelas online. Kriptografi. Iya. Isinya apa Mbak? Matematika ya? Matematika doang ya isinya ya? Iya. Udah mantep banget cuy. Awalnya kan keren kan, kriptografi, Keren ya? pesan-pesan rahasia. Iya, ini. Ke belakang aja. Ternyata. Mod 26 dibagian. Udah belum Mas? Mas, oke, udah ya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir hari ini. Jadi praktikumnya kurang lebih kayak gitu. Tak tutup aja ya. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nggak datang nggak nih?